Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan baik ya. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi saya dengan menggunakan audio visual presentation slide. Materi saya adalah mengembangkan konsep sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Devanata Azhara Fitri dengan NIM akhiran 016. Nah, di sini topik yang saya pilih yaitu yang pertama, pengertian sejarah, yang kedua, konteks sejarah, yang ketiga, pengertian konsep waktu dalam sejarah, yang keempat, 4 konsep waktu dalam sejarah, yang kelima, keterkaitan antara waktu dengan pembabakan sejarah, dan yang terakhir, mengenal 4 ruang lingkup dalam sejarah. Simak lebih lanjutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah. Definisi sejarah, mengingat bahwa peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu itu memang tidak boleh dilupakan begitu saja, melainkan harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi manusia di masa berikutnya. Definisi sejarah memang akan selalu tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat pada masa lalu yang bahkan mampu mengubah kondisi kehidupan sebagian manusia di masa depan. Apa pentingnya mempelajari sejarah? Keuntungan mempelajari sejarah adalah kita bisa mengetahui secara rinci dan tepat apa, siapa, kapan, di mana, dan dampak dari setiap peristiwa yang terjadi. Dan dengan cara itulah kita dapat mengetahui banyak informasi atau fakta mengenai peristiwa tertentu. Yang selanjutnya yaitu konteks sejarah. Konteks sejarah merujuk pada latar belakang dan keadaan yang mempengaruhi suatu peristiwa, tindakan, atau ide dalam sejarah. Ini meliputi faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lingkungan pada waktu tertentu. Memahami konteks sejarah membantu kita menginterpretasikan makna dan dampak dari peristiwa tersebut. Misalnya, mengetahui kondisi politik dan sosial pada masa Perang Dunia II akan memberikan wawasan lebih dalam tentang keputusan yang diambil oleh beberapa negara saat itu. Sekarang kita akan mempelajari konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu memiliki dua makna, denotatif yang merujuk pada unit pengukuran seperti detik dan tahun, dan konotatif yang menggambarkan waktu sebagai suatu konsep. Waktu berkaitan erat dengan ruang, yaitu lokasi peristiwa dan manusia sebagai pelaku dalam peristiwa sejarah. Ketiga elemen ini, waktu, ruang, dan manusia, merupakan kesatuan penting dalam memahami peristiwa dan perubahan. Setiap peristiwa dapat dianalisis melalui dimensi waktu, ruang, dan manusia, dengan harapan bahwa peristiwa tersebut mendorong perubahan yang lebih positif. Kesadaran akan waktu yang terus berjalan memungkinkan manusia untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi menuju perbaikan. Nah, sekarang kita memasuki pada 4 konsep waktu dalam sejarah. Konsep waktu dalam sejarah terkait erat dengan perkembangan kehidupan manusia, di mana manusia berperan sebagai subjek dan objek. Waktu di dalam sejarah mencakup masa lampau yang sudah terjadi, yang dapat berlanjut dan terhubung, memberikan pembelajaran untuk masa depan. Sejarah berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan kehidupan saat ini dan yang akan datang, serta membantu memahami peristiwa masa lalu dan kausalitasnya. Konsep waktu meliputi proses keberlangsungan peristiwa dalam batasan waktu tertentu dan kesatuan waktu antara masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. 4 konsep esensial, perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan, menegaskan bahwa sejarah tidak hanya mengkaji masa lalu, tetapi juga dinamika yang mempengaruhi masa kini dan masa depan. Nah, sekarang saya akan menjabarkan lebih lanjut mengenai perkembangan, pengulangan, kesinambungan, dan perubahan. Yang pertama, perkembangan. Masyarakat bertransisi dari bentuk sederhana
ke bentuk yang lebih kompleks, seperti perkembangan sistem demokrasi di Indonesia yang mencerminkan pembelajaran dari sejarah. Yang kedua, ada pengulangan. Peristiwa sejarah dapat terulang, seperti aksi mahasiswa yang menyebabkan jatuhnya Presiden Soekarno dan Soeharto, menandakan bahwa pola peristiwa dapat terulang meskipun dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga, kesinambungan. Masyarakat baru mengadopsi dan mengembangkan lembaga-lembaga lama, seperti transisi dari sistem patrimonialisme ke kolonialisme, menunjukkan kontinuitas dalam sejarah. Dan yang terakhir, ada perubahan. Perubahan besar dapat terjadi dalam waktu singkat akibat pengaruh luar. Contohnya gerakan Paderi di Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di Arab. Nah, yang selanjutnya ada keterkaitan antara waktu dan pembabatan dalam sejarah. Keterkaitan antara waktu dan pembabakan dalam sejarah sangat penting, karena meskipun sejarah berkaitan dengan masa lalu, ia tetap berkesinambungan dengan masa kini dan masa depan. Proses sejarah mencerminkan perubahan dan peralihan yang digambarkan untuk kategori ruang, waktu, dan tema kehidupan. Untuk memudahkan pemahaman dan pengingat peristiwa sejarah, diperlukan klasifikasi waktu dalam bentuk periode, zaman, dan babakan. Periode membantu mengurutkan rangkaian peristiwa seperti dalam sejarah Nusantara yang dibagi menjadi masa prasejarah, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, masa penjajahan, kebangkitan nasional, dan zaman kemerdekaan, di mana setiap periode memiliki karakteristik tersendiri yang unik. Nah, untuk yang terakhir, kita mengenal 4 ruang lingkup dalam sejarah. Yang pertama ada sejarah sebagai ilmu, yang kedua sejarah sebagai peristiwa, yang ketiga sejarah sebagai kisah, dan yang terakhir sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu menggambarkan sejarah sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa yang benar-benar terjadi, didukung oleh data dan sumber yang valid, serta diajarkan di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa berfokus pada kejadian penting masa lalu yang mengubah kehidupan banyak orang, seperti proklamasi kemerdekaan dan perjanjian Linggarjati. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah, menyajikan rangkaian cerita atau narasi tentang peristiwa sejarah. Biasanya ditulis oleh individu yang memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menuliskan fakta sejarah. Yang terakhir, sejarah sebagai seni, menunjukkan bahwa peristiwa sejarah dapat diinterpretasikan dalam bentuk karya sastra seperti drama atau film yang menggambarkan perjuangan bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan atau memberi kritik dan saran, saya persilahkan. Silahkan scan barcode di bawah ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.